Partai Gerindra Jawa Timur dan Partai Golkar Jawa Timur rapatkan barisan. Ini kata politisi senior Partai Gerindra asal Metropolis, Hadi Dediansyah atau Cak Dedi, dan pengamat politik senior dari SSC. Tamu hormatan kita DPD Partai Gerindra Jawa Timur di bawah pimpinan Pak Anwar Sadat lengkap menyertai seluruh pengurus intinya dan fraksi menghadiri tasyakuran HUT Partai Golkar di DPD Partai Golkar Provinsi. Terima kasih Pak Anwar Sadat, sekaligus ini beban buat kami karena Pak Anwar Sadat datang dengan base branding Capres. Lalu Prabowo dan Pak Gibran ini untuk gimana? Untuk suara, apakah untuk merebut suara milenial? Ya, tentunya ini adalah suatu pemberian suatu kesempatan terhadap generasi milenial yang mana bahwa maskot dari milenial itu betul-betul ada di pasangan Prabowo Gibran. Jadi ini membuktikan bahwa keseriusan Pak Prabowo untuk melakukan regenerasi kepemimpinan nasional itu betul-betul ditunjukkan langsung dalam pasangan pilpres ini. Artinya bahwa milenial memiliki kesempatan untuk berpartisipasi secara langsung dalam politik. Jadi dikotomi terkait dengan masalah senior junior di pasangan Prabowo Gibran ini sudah tidak ada lagi. Artinya bahwa junior juga punya kesempatan, senior juga punya kesempatan dalam berperan aktif dikontribusi secara langsung dalam berpolitik. Lalu DPD itu seperti apa nanti langkahnya untuk setelah ini? Yang jelas bahwa strategi untuk memenangkan khususnya di Jawa Timur, ya banyak caleg maupun tim milenial itu dilibatkan secara langsung. Jadi di sini kolaborasi antara milenial dengan senior ini terjadi di Jawa Timur. Tentunya partai koalisi ini menunjukkan kreativitas, menunjukkan kolaborasi, kekuatan milenial. Geng Z ini betul-betul terwujud. Artinya bahwa ya harapan kami dari partai koalisi termasuk Gerindra, Golkar dan sebagainya memenangkan satu putaran di Jawa Timur itu saya rasa tidak susah atau tidak sulit. Bahkan ini bisa terwujud secara langsung pada persoalan 2024 besok. Mas Iksan, Mas Gibran ini kan dampingi Prabowo maju pilpres. Ya. Banyak orang ngomong Mas Gibran ini masih anak muda banget. Dari kacamata seorang pengamat seperti apa? Ya, kita harus memandang ini dalam dua perspektif. Karena ini event demokrasi, peristiwa demokrasi, itu kita harus memandangnya dari kacamata esensi demokrasi. Jadi dari kacamata atau perspektif demokrasi, siapapun asal memenuhi syarat itu boleh memiliki hak dipilih dan memilih, sehingga jangankan Gibran, siapapun yang secara administratif kewarganegaraan, secara administratif aturan pemilu dia memiliki hak dipilih untuk dipilih atau memilih dan dipilih, tentu saja boleh untuk maju sebagai calon wakil presiden atau bahkan calon presiden. Artinya secara esensi demokrasi itu sah-sah saja dan kita tidak boleh menganggap itu sebagai sebuah langkah yang kurang baik atau langkah yang dianggap menyimpang. Di sisi lain, banyak yang mengatakan atau sebagian publik mengatakan bahwa apakah bisa seorang Gibran yang relatif masih muda itu mengemban jabatan penting sebagai wakil presiden nantinya, ya mampu
atau tidak mampu, layak atau tidak layak, pantas atau tidak pantas, itu pada akhirnya kan kembali pada ukuran yang kita tetapkan. Dari berbagai macam ukuran, baik kapasitas, kapabilitas maupun integritas, ya saya kira sangat naif lah kalau kita meragukan kemampuan Gibran. Beliau dipilih secara demokratis melalui pemilihan wali kota Solo, yang kemudian mengemban tugasnya sebagai wali kota Solo dengan baik sejauh ini. Solo menjadi kota yang berkembang dengan sangat baik dan bagus, dengan track yang bagus juga. Beliau selama memimpin Solo bahkan jarang sekali mendapatkan pemberitaan atau hal-hal yang berkaitan dengan masalah hukum. Beliau secara integritas teruji, tidak bermasalah, tidak korup, tidak menyalahgunakan kewenangan. Jadi ya saya kira pantas-pantas saja. Kemudian nanti ujian sesungguhnya itu adalah di pemilu nanti, di Pilpres nanti. Rakyat Indonesia lah nanti yang akan menguji apakah beliau pantas atau tidak. Jadi kalau nanti pada akhirnya beliau betul-betul terpilih sebagai wakil presiden pasangan dari Pak Prabowo, ya itu berarti rakyat Indonesia menganggap bahwa Gibran pantas. Tapi nanti seandainya akhirnya tidak terpilih, ya itu tandanya rakyat Indonesia memberi kesempatan pada Gibran untuk lebih banyak belajar lagi, dan nanti pada kesempatan yang lain bisa saja berkompetisi lagi. Jadi janganlah kita menilai sebuah